Jadi materi terakhir ini kalau di buku yang saya berikan ke kalian itu ada beberapa yang terlewati. Nanti kalian baca-baca aja. Nah, ini materi yang penting untuk penutup dasar-dasar pengelolaan kualitas tanah. Nanti selanjutnya mungkin Pak Edi nanti lebih menyampaikan ke pencemaran tanahnya ya. Oke, jadi ini materi sangat banyak. Saya langsung aja share screen ke materi ya. Sudah bisa dilihat ini slide-nya? Bisa. Oke, ini materi terakhir pengelolaan tanah. Jadi prinsipnya kalian setelah mengambil mata kuliah ini dapat memahami, dapat menganalisis kira-kira apakah pengelolaan tanah di Indonesia ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan tanah yang baik dan berkelanjutan. Jadi beberapa pengertian. Nah, ini nanti ada istilah juga lahan ya. Jadi selama ini kita bicara tentang tanah. Jadi tanah ini objek aja sebenarnya ya. Jadi tanah merupakan sumber daya alam yang sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia karena di tanahlah tumbuhan dapat hidup. Nah, kalau tanah ini dikelola untuk bertani, berkebun, untuk bidang-bidang lain, itu disebut lahan ya. Jadi kalau tanah itu cuma objek aja. Jadi tanah itu telah kita pelajari sebagai penyedia hara dan penyokong tegaknya tanaman. Itu perlu dikelola secara baik dan benar agar potensi tanah ini tidak berkurang. Jadi pengelolaan tanah secara baik dan benar akan menjaga kelangsungan pertumbuhan dan produksi tanaman. Sebaliknya tanah yang tidak dikelola secara baik akan berakibat rusaknya tanah tersebut sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Nah, ini lebih arahnya nanti kita tanah ini digunakan untuk produksi ya. Kalau di mata kuliah pertanian itu untuk pangan. Nah, bicara pengelolaan tanah, kita saling erat kaitannya dengan kemampuan lahan. Jadi setiap lahan itu mempunyai kemampuan untuk dapat digunakan sebagai media tumbuh tanaman. Nah, kemampuan lahan sebagai media tanaman adalah sangat dibatasi oleh berbagai faktor yang ada di lingkungan tersebut. Jadi kemampuan tanah atau kapabilitas tanah atau kapasitas suatu lahan untuk berproduksi ya. Itu disebut adalah kemampuan lahan. Jadi kemampuan lahan di setiap daerah itu beda-beda. Berdasarkan sifat tanahnya, sifat fisik, biologi, kimia, itu sudah kita pelajari. Jadi ini faktor-faktor ini kedalaman, lapisan, pH. Nah, ini adalah batasan ya dari kemampuan lahan.
Jadi pengenalan tentang kemampuan lahan ini sangat penting dalam tujuan pengelolaan tanah. Untuk itu survei tentang kemampuan lahan merupakan hal yang sangat penting. Nah, jadi banyak di kebijakan dari para pejabat kita ini dalam mengelola lahan itu kadang tidak disertai survei yang detail ya. Seperti dulu pernah ada zamannya Soeharto dulu ada proyek namanya proyek lahan sawah 1 juta hektar itu di Kalimantan Tengah. Dan dia tidak melihat kemampuan lahan secara detail ya, surveinya. Padahal pH di tanah gambut kan asam, air tanahnya kurang. Tetap dilaksanakan proyek tersebut sehingga gagal proyek 1 juta hektar lahan sawah itu. Hanya berapa hektar aja yang bisa. Nah ini perlu survei. Jadi kalau kalian sudah jadi praktisi, banyak survei-survei ya. Kemampuan lahan, apakah itu lahannya, tanahnya tercemar, bagaimana pH-nya. Jadi kemampuan lahan ini sudah dikarakteristik oleh beberapa ahli. Itu ada 8 ya, karakteristik kelas kemampuan lahan. Jadi yang paling baik itu adalah kelas 1 atau kelas lahan yang paling sesuai untuk segala tujuan penggunaan pertanian. Jadi fokusnya di sini lebih arahnya ke pertanian ya. Karena tadi kemampuan lahan ini adalah tanah yang mampu memproduksi pertanian atau penumbukan tanaman tanpa memerlukan tindakan lagi. Ada pupuk, apalagi pupuk anorganik ya, sudah subur. Jadi tidak ada tindakan pemupukan. Namun pada lahan ini tindakan pemupukan tetap diperlukan untuk menjaga produktivitas tanah. Nah ini salah satunya kalau tanah itu ada beberapa unsur hara yang dia ada beberapa pupuk yang harus diberikan. Tapi secara umum tanahnya sudah sangat subur. Dua kelas lahan, ini kelas 2 ya, karakteristik kelas kemampuan lahan, kelas lahan yang sesuai untuk penggunaan pertanian, namun ada sedikit hambatan kerusakan. Di Bali itu ada sawah subak gitu ya, itu bertani di lereng. Nah ini lereng landai ini ya. Kalau landai dia tidak terlalu erosinya terlalu tinggi, jadi tidak diperlukan upaya pengawetan. Kelas 3 adalah kelas lahan yang sesuai untuk pertanian, namun ancaman kerusakan lebih besar dari kelas 2. Nah ini tadi yang kemiringan tanahnya lebih besar. Kayak di Bali tadi ya saya bilang, contohnya subak itu menanam padi di kelerengan yang curam, sehingga erosinya kan tinggi, sehingga diperlukan terasering yang menjadi pembatasnya cuma kemiringan tanah dan erosinya tinggi. Nah, kelas 4 ada kelas lahan ini sesuai untuk pertanian, namun resiko kerusakan lebih besar di kelas 3. Pengawetan harus dilakukan secara lebih cermat. Biasanya kemiringan tanah ini cukup tajam. Nah, ini lebih tajam lagi daripada kelas 3. Kelas tanaman makanan ternak.
tanah ini selalu tergenang air dan bereaksi masam. Nah, ini contoh bisa tanah gambut atau tanah yang untuk jenis rumput-rumputan makanan ternak tidak subur ya, biasanya pH-nya asam. Kelas 6 lahan ini tidak sesuai. Ini banyak di Kalimantan ini ya. Karena kemiringannya tinggi ya tidak cocok untuk tanaman semusim seperti padi, palawija. Harusnya memang dia cocok untuk hutan. Apalagi dengan topografi kemiringan tinggi ya. Bagi vegetasi permanen, kecuraman tanah ini sangat tinggi. Ini hampir sama ya. Ini cuma topografinya lebih tinggi lagi, 60%. Nah, kelas 8 lah ini tidak sesuai untuk produksi pertanian dan harus dibiarkan secara alami. Seperti daerah hutan lindung, kemiringan tanah ini di atas 60. Nah, itu harusnya tidak boleh dibuat pertanian karena lerengnya ada yang lebih dari 65% dan dijadikan hutan lindung. Hulu-hulu sungai itu, nah itu kalau menurut kelas ini harusnya dijadikan hutan lindung ya. Jadi banyak dikonversi jadi kemampuan lahan. Sekarang kita bicara klasifikasi kesesuaian lahan. Kalau kemampuan lahan tadi arahnya lebih kepada pertanian ya. Sebenarnya sih istilah-istilah ini hampir sama. Kemampuan dan kesesuaian lahan. Cuma kesesuaian lahan atau suite untuk penggunaan tertentu, ini banyak teman-teman atau senior kalian sedang mengerjakan skripsi ini. Temanya kesesuaian lahan. Ada kesesuaian lahan untuk TPA ya. Jadi untuk tujuan tertentu. Jadi tanah ini digunakan, lahan ini digunakan misalnya kalau untuk TPA ada lahannya ini tidak begitu subur. Terus kelerengan tadi tidak terlalu lereng. Terus jauh dari pemukiman, jauh dari bandara. Nah itu ada klasifikasinya ya, namanya amin. Itu ada ordo, itu menunjukkan apakah suatu lahan sesuai atau tidak sesuai untuk penggunaan tertentu. Jadi biasanya kalau tidak sesuai itu istilahnya ordo N, ada yang sesuai ordo S ya. Ada juga nanti kelas, nah ini ada S1, S2, S3 itu sama dengan tadi juga klasifikasi karakteristik lahan. Itu ada di buku yang sudah saya berikan itu ya. Nah, itu dibaca nanti ada beberapa kelas. Karena nanti kalau kalian mau penelitian ini, itu kita mengikuti itu ya. Kita misalnya untuk TPA tadi ada kita punya data lokasi, kita punya data tanah, kita punya data jarak, punya data jarak dari sumber air, nah itu nanti kelasnya kita akan bisa bagi menjadi tingkat kesesuaian suatu lahan ya. Nanti ada subkelas pembatasnya. Jadi ada nanti S1 itu yang paling sesuai, nanti ada S2 kayak cukup sesuai, ada S3 kurang sesuai dan N tidak sesuai biasanya. Itu banyak yang buat skripsi gitu ya. Jadi sekarang ini
itu lebih mudah karena data-data sekundernya banyak ya. Kemarin ada dari ITK itu dia juga membuat kesesuaian lahan untuk TPA dengan bobot-bobot tadi. Nah, ini ada juga unit menunjukkan perbedaan besarnya faktor penghambat yang berpengaruh. Jadi ada beberapa faktor penghambat ya. Seperti tadi kesesuaian lahan untuk TPA, faktor penghambatnya tidak boleh dekat dengan badan air, sungai, atau mata air, atau di situ daerah dekat pemukiman. Banyak penghambatnya, nanti kita bobotkan. Nah, itulah penelitian sekarang banyak arah ke sana. Itu nanti lebih gampang lagi kita menggunakan ArcGIS ya. Semester berapa nanti kalian belajar GIS? Karena nanti kita masih license ini ya, penggunaan software ArcGIS ini. Nah, ini nanti kalau kalian sudah tahu dasar-dasar itu gampang membuat penelitian kesesuaian lahan ya. Ada yang baru-baru membuat kesesuaian lahan untuk IPAL, untuk pemukiman, itu ada dari geologi kemarin ya. Atau kita mengevaluasi lahan yang ada sekarang, apakah cocok itu TPA yang di Bukit Pinang itu dievaluasi. Ternyata kan hasilnya tidak cocok karena tidak sesuai, lahannya dekat sekali dengan pemukiman. Itu banyak penelitian-penelitian seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi lain ya. Ini lebih lagi untuk kalian menambah wawasan tentang pengelolaan tanah. Nah, ini kalau di buku itu memang arahnya lebih ke pertanian ya. Jadi pengelolaan tanah adalah upaya mengatasi permasalahan tanah untuk budidaya pertanian. Upaya mengatasi kendala tanah agar fungsi tanah untuk budidaya pertanian dapat secara optimal. Nah, jadi selama ini kan pengelolaan tanah kita masih banyak yang menerapkan secara konvensional saja ya. Tanah untuk sawah, masih cara-cara ada yang menggunakan membakar lahan. Mungkin kalau kalian lihat di daerah-daerah hulu itu banyak membuka ladang itu dengan cara membakar, membuat emisi karbon malah lebih tinggi ya. Atau mengelola dengan cara mekanik yang tinggi ya, sehingga nanti tanah itu menjadi lebih padat. Nah, ini kita di dalam pengelolaan tanah ini bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Caranya ya nanti kita pelajarin ya. Bagaimana meningkatkan panen misalnya, meningkatkan budidaya pertanian secara optimal, dan tanah itu bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Jadi fungsi tanah, nah ini dipelajari lagi nanti ya, itu adalah sebagai sumber hara. Jadi di tanah itu banyak mineral-mineral, unsur-unsur yang esensial, seperti yang pokok itu kan CaO, NSPK, Mg, segala itu kan terletak di dalam tanah. Itu adalah sumber hara bagi tumbuhan. Dia tumbuh, berbuah. Nah, juga di dalam tanah ini ada air yang tersimpan. Jadi tadi tanah itu kan ada bagiannya udara, air, dan mineral atau solid ya, bagian padat. Nah,
ada bagian air, dan air ini kan sangat dibutuhkan oleh tanaman juga ya, diserap oleh akar-akar, dan untuk kelembapan tanah. Karena kalau tanah itu lembab, banyak tadi ada mikroorganisme, fungi yang membantu penyerapan unsur hara juga bagi tanaman. Nah, selanjutnya tanah itu adalah tempat berjangkarnya akar tanaman ya. Jadi tanah, akar ini selain dia bisa menggenggam tanah ya tadi. Jadi tanah itu tidak gampang tererosi. Nah, itu adalah sebagian fungsi tanah. Sekarang kita menghadapi banyak sekali tanah-tanah yang bermasalah atau tanah-tanah marginal ya. Tanah bermasalah itu jika tanah tidak berfungsi secara optimal untuk pertumbuhan tanaman. Karena tadi ya fisik tanahnya, misalnya tanahnya sangat padat, sudah masif. Karena penggunaan traktor misalnya, tidak bisa menyerap air dengan baik, porositas permeabilitasnya kurang, struktur tanahnya sangat masif, dan kimia tanahnya sudah kita pelajari ya, kimianya, ion-ionnya apakah bereaksi, itu sudah pH-nya ya, terutama kalau asam sangat tidak baik untuk pertumbuhan mikroorganisme, dan ini berkaitan ya, biologi, kimia. Ada mikroorganisme, ada makrofauna, seperti cacing juga itu ya, atau hewan-hewan pengurai, ulat kecil-kecil. Itu kalau ketiganya ini tidak berfungsi secara baik, maka tanah itu adalah tanah yang bermasalah. Nah, kalian bisa analisis kan nanti kalau kondisi tanah kita ini bagaimana. Kalian analisisnya dari sini aja, fisik, kimia, biologi. Pasti akan mendapatkan jawabannya. Nah, kalau ini kan dapat bisa dilihat secara visual ya. Fisik tanah. Jadi kalau dari kemiringan, topografi, volume tanah, apakah ada genangan, ada tekstur, atau tanahnya masih ada yang batu-batu ya, batuannya, kekerasannya ya. Kalau kimia tadi ya pH-nya ya, garaman, senyawa racun, keharaan. Nah, ini adalah variabel-variabel kalau kita mau lihat permasalahan tanah. Jadi prinsip pokok pengelolaan tanah, jadi selama ini kita menggunakan teknologi ya. Jadi teknologi dalam pengelolaan tanahnya sebenarnya banyak yang kurang baik bagi tanah ya, untuk berkelanjutan juga. Tadi ya sebagai membuat tanah itu menjadi lebih padat, misalnya penggunaan traktor untuk membajak, gitu kan. Ada beberapa tanah yang menjadi padat ya. Atau masukan tinggi ya, merubah kondisi tanah agar sesuai untuk pertumbuhan. Jadi ini seperti di tanah itu diberi banyak pupuk misalnya tadi ya. Ada pupuk anorganik atau pupuk kimia, ini kan berbahaya bagi tanah untuk berkelanjutan, karena unsur-unsur hara yang paling penting itu yang alami. Penggunaan pestisida misalnya bisa mencemari tanah karena kurang ramah lingkungan. Terutama untuk perkebunan ini ya, banyak menggunakan
masukkan input-input yang banyak untuk agar tanah itu sesuai dengan kebun. Misalnya membuat kebun sawit itu pupukannya sangat besar ya. Sedangkan pengolahan tanah dengan masukan rendah, nah ini lebih sesuai. Karena tanah itu tidak stres dia, karena memang kondisinya tanah itu untuk peruntukan khusus memang jenis tanah ini cocoknya tanaman apa ya. Dan jadi memilih tanaman dengan menyesuaikan kondisi tanah. Jadi tanah yang cocok untuk sawah, padi itu beda dengan untuk tanah untuk sawit atau memang untuk hutan. Nah, kalau sudah sesuai tanah itu peruntukannya untuk apa, tanamannya, masukannya pasti rendah. Dia tidak perlu banyak pupuk tadi ya. Karakteristik nomor 1 tadi. Pupuk itu digunakan untuk paling sedikit aja, untuk unsur hara tertentu saja. Dia tidak memerlukan banyak pengelolaan tanah mekanik ya. Tanahnya sudah gembur, tidak perlu lagi dibajak. Dan mereka banyak menggunakan pupuk-pupuk alami, humus tadi yang terurai secara siklus itu terus-menerus, humus terbentuk di subur. Dan kelembapan tanah juga terjaga karena itu dibiarkan saja, jadi mereka menanam tanpa merawat pun tanaman itu subur karena terjadi siklus alami di sana. Jadi daun-daun yang jatuh, batang, dahan terurai atau daun-daun itu menjadi seresah itu menutupi tanah. Karena nanti tanah itu akan menjadi lembab, akhirnya banyak mikroorganisme yang bisa hidup. Nah, sekarang orang banyak kembali ke teknologi dengan masukan rendah ini ya. Jadi mengikuti proses alamiah. Jadi hemat energi, ramah lingkungan, dan lestari. Semuanya asalnya dari siklus alam aja ya. Dan kita kalau tidak mengganggu, tidak mencemari tanah, tidak mengkonversi lahan, nah itu siklusnya tidak terganggu ya, perjalanannya akan baik. Nah, itulah prinsip pokok pengelolaan ya. Jadi akibat tadi pengelolaan tanah yang tidak ramah lingkungan, banyak tanah-tanah sekarang ini tanah-tanah yang sudah terdegradasi ya, turun kondisi kesuburannya. Karena siklus unsur haranya semakin berkurang, mikroorganismenya semakin berkurang, sehingga para ilmuwan itu membuat varietas unggul ya. Apalagi sekarang banyak rekayasa genetik. Kalau di Amerika tuh kan kedelai, jagung, pakai rekayasa genetik ya agar cepat tumbuh. Tapi mungkin berbahaya juga karena lama-lama kalau kita banyak makan makanan dengan rekayasa genetik, hormon kita akan terganggu. Seperti sekarang ini kan banyak hormon kita terganggu, gen kita terganggu tuh karena kita banyak makan ayam broiler itu ya, yang selalu disuntik hormon pertumbuhan. Jadi banyak menciptakan varietas unggul. Juga untuk membuat produksi tinggi, mereka menggunakan takaran pemupukan tinggi. Ini banyak di perkebunan sawit. Kalau kalian lihat itu, mereka memaksa agar cepat pertumbuhan tanam pohon sawit itu dengan pemupukan tinggi ya. Dan ini juga banyak di perkebunan sawit ya, merubah kondisi tanah yang dari masam
banyak dengan pengapuran juga. Dan juga ini pengelolaan tanah yang untuk pertanian tidak baik ya. Jadi gulma ini dianggap sebagai hama kalau petani. Jadi dia berantas habis, penjagaan gulma intensif, jadi tidak disisakan karena sebenarnya ada beberapa gulma yang baik itu karena dia menjaga kelembapan. Kalau kalian pernah ke kebun sawit itu kan dihabiskan semua gulma itu ya. Tanah itu menjadi lembab, tidak lembab ya. Dan itu boros energi ya. Semua memakai biaya itu, membuat varietas unggul, tinggi, pengapuran, jagaan gulma ini biaya tinggi, boros energi. Mereka kan menginginkan instan ya, tapi tidak memikirkan ke depan. Apakah tanah ini bisa berkelanjutan? Mungkin untuk sawit 20 tahun masih baik ya, tapi setelah itu tanah itu akan terdegradasi karena tadi menggunakan banyak pupuk buatan dan pengelolaan tanah yang lain yang tidak. Nah, kalau dengan teknologi pengelolaan yang inputnya rendah ya, walaupun lama, tapi kondisi tanah akan mengikuti siklus alam. Tanah itu bisa memperbaiki dirinya sendiri. Itu berkelanjutan nanti akhirnya, karena adaptasi tanaman juga akan terhadap kendala tanah, akan juga mereka selalu bisa mengadaptasi kondisi tanah. Jadi tanah itu memang dikondisikan mereka harus beradaptasi sehingga mereka bisa hidup pada kondisi ketika unsur haranya rendah, tinggi. Nah, kalau sudah bisa membuat input rendah ini, dia akan bisa memaksimalisasi keluaran outputnya. Walaupun dengan teknologi yang alami ya, kalau kita bilang, kita mungkin keluarannya tidak sebesar yang input. Kalau di sawah itu ya, kita ada setelah panen itu diistirahatkan. Nah itu harusnya jerami itu dibiarkan aja di tanah itu untuk menjaga kelembapan tanah. Namun kan banyak dibakar. Dan untuk tanah yang ada jeraminya itu kan menyimpan air dan menjaga kelembapan tanah untuk mikroorganisme tanah ya. Sehingga nanti menguntungkan tanah karena tidak akan miskin hara. Nah, jadi prinsip menggunakan input yang rendah ini masih, kalau konvensional ya, kita bilang ini jarang digunakan di Indonesia. Karena kita ini maunya instan saja. Nah, kalau kita bisa mensurvei tadi ya, tanah-tanah yang subur itu tidak perlu sebenarnya dengan pengelolaan yang intensif, dengan masukan tinggi, input pupuk. Dengan cara survei lahan kita bisa menseleksi lahan ya. Apakah lahan cocok untuk sawah? Sebenarnya kan yang cocok untuk sawah itu banyak di Jawa ya, karena ada pengairan yang baik, tanahnya subur. Harusnya banyak food estate di Jawa ya, tapi kita salah ke Jawa itu malah dijadikan daerah industri.
juga banyak sekali pemukiman. Nah, ini kesalahan awal membuat kebijakan, langkahnya sudah sampai sekarang ya salah. Kita swasembada beras, zaman Soeharto ya, swasembada beras, karena tanah-tanah di Jawa itu masih banyak subur, karena ada gunung berapi, input haranya tinggi juga, tanah-tanah vulkanik itu subur, sawahnya banyak masih. Tapi sekarang kita kan impor beras sekarang, karena lahan-lahan pertanian sudah semakin dikonversi menjadi daerah industri atau pemukiman. Nah, kalau ada survei tadi ya, lahan, kita identifikasi kendala, kita buat kelas-kelasnya tadi. Nah, kita seleksi tanaman apa yang cocok, spesies, varietasnya, yang toleran terhadap kendala tanah dan lingkungan. Jadi memang harusnya ya, di Jawa itu untuk tanaman semusim. Kalau Kalimantan memang cocok untuk perkebunan karena tanahnya masih asam ya. Nah, kalau di daerah timur itu kan kering, itu rempah-rempah yang baik ya. Itu harus sudah memang kebijakan-kebijakan itu. Mereka menseleksi tanaman yang cocok terhadap kendala tanah. Bukan dengan cara tadi ya, teknologi tinggi memaksa tanaman tumbuh pada kondisi lahan yang tidak sesuai dengan tanamannya. Dan banyak juga tadi yang saya bilang pembukaan lahan dengan pembakaran. Lagi perkebunan sawit itu banyak sekali ya cara membuka lahannya dengan dibakar. Padahal bekas-bekas tanaman itu adalah penyimpan karbon tinggi ya. Dia juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kalau terurai jadi humus atau jadikan mulsa ya. Resah-resah itu untuk melembabkan tanah. Nah, ini tadi ya, melindungi tanah dengan mulching dan agroforestry mengatasi pengaruh pemanfaatan bahan, mengatasi pengaruh-pengaruh tadi untuk menjaga kelembapan dengan mulsa itu ya. Mulsa itu catahan dari daun, batang, itu masih disebar itu di tanah agar tanah itu lembab dan ada proses nanti penguraian jadi humus. Kan itu berlangsung lama dan itu tidak disukai oleh pengusaha atau petani ya. Pemanfaatan bahan organik ya, jadi ya bahan-bahan organik ya, bukan non organik, bahan-bahan yang memang dapat mudah terurai. Ini contohnya tanah di Kalimantan kan banyak tanah masam ya atau posolik. Ini di Samarinda ini di Kaltim. Coba kalian lihat di bukit-bukit itu. Tanah ini warnanya kan merah kecoklatan. Tidak ada warna hitam pun ya. Kalau ada warna hitam itu di topsoil ini masih ada humusnya ya. Mungkin humusnya sudah tererosi nih karena ini kelerengan ya. Ini bisa tanah asam ini posolik. Nah, ini kalau dia tidak ada tanaman ini dia akan menjadi teremisi ya, teroksidasi tadi. Jadi asam. Tanah yang kurang subur ya, kan banyak rumput. Banyak di Kalimantan ya, tanah-tanah posolik itu. Samarinda coba kalian ke bukit-bukit ya. Di tanah ini warnanya agak merah kecoklatan. Kalau ada yang bilang tanah merah ya, nah, itu tanah-tanah posolik itu. Tanah yang masam ya. Beda kalau di Jawa itu
warna tanahnya hitam-hitam, subur itu karena tadi ya banyak unsur hara humus. Jadi dengan tanah ini apa yang sesuai tanaman, nah itu yang dicari ya. Nah itu kondisi tanah yang tadi multifaktor stres ya. Di kondisi tanah masam itu pH tanahnya rendah. Sehingga hubungan hara dan mikroba ini tidak berlangsung baik. Karena tadi mikroba ini hidupnya pada pH tidak terlalu asam. Kejenuhan basa juga rendah. Absolutnya di bawah 35%. Nah, tanah di Samarinda ini banyak Al, aluminium, mangan, Fe, besi yang tinggi ya. Kalau terlalu tinggi jadi toksik juga bagi tanaman. Jadi lambat pertumbuhannya, atau daunnya berwarna kuning. Maka fiksasi pH juga tinggi ya. Peningkatan fosfatnya. Nah, pengurangan unsur hara yang ini esensial padahal ya, defisiensi Ca, serum Mg, kalium dan hara mikro, Zn, Pu, Mo dan B ini pada tanah masam ini dia lebih tadi ya, kita sudah bicara banyak ini di kimia tanah ini tercuci ya. Nah, ini namanya pelindiannya hebat, jadi tercuci unsur hara ini. Juga ya, kurang dari 2 SiO2-nya. Nah, ini tadi mineral lempung kaulimit 1:1 atau kurang aktif. Ciri-ciri ya, kalau di Samarinda yang kalau kalian melihat tadi kapasitas tukar kation ini bukan KPK itu rendah. Kandungan mineral terlakukan juga udah musim keringnya jelas. Nah, itu lama-lama bisa jadi turun itu kalau kita tidak kelola lagi dengan baik. Nah ini nanti kalau kalian tugas ini sebenarnya mewawancarai supervisi atau yang memegang tanggung jawab dalam reklamasi lahan ya. Kan itu tanah-tanah itu sudah jadi masam. Bagaimana mereka bisa meningkatkan kapasitas tanahnya? Nanti pasti mereka memanfaatkan bahan organik. Jadi ada apa itu? Kayak 4 itu yang semacam bakteri yang mereka masukkan ke dalam tanah ya. Agar tanah itu hidup lagi. Kalau mengatasi kemasaman tanah dengan pengapuran biasanya. Dalam jumlah besar. Nah ini kalian lah yang harusnya nanti tugas itu kalian memahami ya bagaimana cara mereka mereklamasi lahan bekas tambang. Apakah cara-cara ini kira-kira efisien nggak menurut kalian? Memang juga ke lapangan melihat hasil reklamasinya seperti apa. Apakah mereka mereklamasi dengan jenis monokultur namanya atau menanam palawija. Nah, itu harus juga kalian kritisi ya. Tadi yang kalian sudah pahami. Apakah dia menggunakan spesies atau varietas yang toleran terhadap jenis tanah bekas tambang? Bagaimana mereka memenuhi kebutuhan Ca dan Mg untuk tanaman? Nah itu nanti banyak lahan-lahan kita 20 tahun ke depan ini semua bekas tambang ya. Kan yang dibolehkan untuk proyek cuma 10% atau 20% ya, sisanya harus repatriasi ya. Itu mungkin nanti kalian banyak jadi supervisor lingkungan itu mengawasi lahan bekas tambang kalau di tambang. Ini sudah banyak yang PKL
di bagian reklamasi lahan bekas tambang ya, sama senior-seniormu. Nah, itulah tadi kalau kalian bisa mewawancara itu, kalian bagaimana mereka menakar dan menempatkan tanaman yang tepat, menakar dosis pupuknya, mengevaluasi kesuburan tanahnya, penggunaan sumber yang lebih murah. Nah, ini penggunaan mikorrhiza ini paling penting kan tadi, ini kan untuk melarutkan sumber yang kurang melarut atau hara itu agar mudah terserap oleh akar tanaman karena dia punya rambut-rambut itu. Mikorrhiza gitu. Mikorrhiza ini kalian tanyakan nanti yang di pengawas reklamasi tambang mikorrhiza jenis apa yang mereka gunakan. Itu ada semua ya. Kalau kemarin saya tanya di brokoli ini mereka menggunakan berapa jenis. Juga pemanfaatan rizodium, dia menggunakan pupuk N dan K itu episenda, bagaimana pendalaman haranya. Penting karena tanah bekas tambang itu tanah tadi ya, yang saya perlihatkan tadi. Tanah yang sudah marginal, asam ya. Jadi kalau kita mengelola tanah di tanah yang masam, jadi contohnya saya gunakan tanah masam ini karena adalah dia bekas tambang ini, tahu sih tanahnya jadi asam karena tadi oksidasi ya. Nah, ini saya contohkan tanah yang Jawa ya, subur tanahnya. Itu bagaimana mereka mengkontrol gulma ini? Karena setelah tanah itu jadi asam, jadi gulma yang banyak tumbuh ilalang, rumput ilalang itu ya. Nah, sekarang kita lihat jenis tanaman. Ternyata di daerah kita, Kalimantan ini, karena tanahnya masih bersifat masam, itu ternyata jenis tanaman yang cocok tumbuh itu tadi adalah jenis-jenis karet. Coba kalian ke Kubar itu banyak perkebunan karet ya, Kubar Barat, nanas. Nanas ini cocok sekali ya apalagi. Coba kalian tanam di lahan bekas tambang itu nanas. Subur itu. Tapi tidak tahu apakah dia menyerap logam berat ya, nanas kita. Kan banyak sekarang dijual nanas itu ya, nanas madu di pinggir jalan. Terus ada kelapa sawit. Nah, jadi memang tanah masam ini cocok untuk jenis tanaman kelapa sawit. Jadi lama-lama daerah kita nanti jadi bukan lagi Suaka Marga Satwa, jadi Suaka Marga Sawit. Semua hutan dikonversi jadi sawit. Karena memang cocok di tanahnya jenisnya. Tapi apakah itu kebijakan yang baik ya? Sedangkan sawit ini kan dia menyerap karbon kurang baik daripada hutan tropis. Dan bagaimana para pengusaha mengelola perkebunan sawit kan dia tidak ramah lingkungan kebanyakan tadi ya, menggunakan pemupukan tinggi, memberantas gulma. Tanah itu memang baik nanti selama 20 tahunan setelah itu jadi tanah marginal ya kalau mereka tidak kelola. Atau menseleksi mendapatkan varietas toleran tadi bibit unggul yang untuk jenis tanahnya cocok dengan persilangan. Nah, tadi ini rekayasa genetik. Jadi
kedepannya nanti orang lebih banyak tanah itu digunakan untuk tanaman yang asalnya dari rekayasa genetik untuk jaringan. Dan ini masih diperdebatkan ya, apakah kalau kita banyak makan hasil panen dari rekayasa genetik tidak mengganggu gen kita. Tapi udah banyak ya kayak kedelai, jagung itu dari Amerika tuh pasti rekayasa genetik. Nah, jadi tanaman yang toleran di daerah Kalimantan khususnya ya, memang adalah kelapa sawit, cocok ya. Cuma kalian coba lihat kalau di bawah lantai dasar kelapa sawit ini kan tidak ada gulma atau serasa seperti hutan tropis ya. Jadi unsur haranya mereka terpaksa menggunakan pupuk dengan dosis tinggi ya untuk kesuburan sawit. Karena unsur hara tertentu saja yang banyak digunakan sawit. Kemungkinan ada K, terus N yang tinggi, urea tinggi ya. Nah, sedangkan unsur-unsur hara lain nanti akan hilang kan. Kalau hutan itu kan unsur haranya lengkap. CHON, SPKMG itu selalu siklus dia. Kan siklus alami unsur hara ini tidak terjadi di perkebunan sawit. Gulmanya juga mereka berantas. Jadi kelembapan tanah ini ya selalu mereka siram juga ini ya. Mikroorganismenya juga jenis-jenis tertentu saja yang bisa. Nah, masalah kita di Kalimantan Timur ya, karena sekarang udah 40% lahan hutan itu dikonversi menjadi sawit. Nah, produksi sawit ini agak bagus karena sudah mulai harganya tinggi dan Eropa sudah mulai mengendorkan ya. Itu kan di embargo. Sekarang mereka sudah mulai mengendorkan. Jadi kemungkinan ke depannya nanti lebih banyak lagi hutan dikonversi jadi sawit karena potensinya ini harganya mulai baik. Dan kalau demand-nya tinggi ya pasti mereka akan banyak membuat kebun sawit baru lagi. Dan mereka membuat kebun sawit baru itu ya dengan membakar hutan kan kebanyakan. Karet. Nah, ini karet juga bagus. Tanah yang masam. Ya. Kutai Barat ini banyak perkebunan karet. Jadi tanah masam atau pasolik di daerah kita ini masukannya tinggi tadi ya. Bagaimana mereka caranya merubah tanah masam menjadi netral? Caranya dengan pengakuran agar pH-nya menjadi netral, AL-nya terendapkan tidak tercuci, P-nya tersedia, KPK dan KB-nya meningkat. Masukkan rendah tanaman sesuai kelapa sawit. Jadi kalau mereka gunakan secara alami mungkin masih baik ya, cuma masukan mereka tinggi. Tanah ini betul-betul di input banyak masukan sehingga menjadi stres nanti. Ini tanah jenisnya garaman ya, tadi fosfolik asam. Ini yang banyak garam. Juga caranya dengan masukan tinggi, dengan menambah gipsum. Ya, tanah itu dipaksa menjadi dengan menambah gipsum supaya garamnya rendah. Teknologi konvensional ya. Nah, kalau yang masukan rendah
mereka membuat varietas padi tahan garam. Nah, ini tanah miring. Nah, kalau masukkan tinggi dengan membuat terasering subak ya di Bali ini. Nah, kalau masukkan rendah dengan tanaman tahunan, kan juga sama fungsinya dengan terasering ini ya, menahan erosi dari atas atau mengurangi runoff. Nah, ini kan jarang digunakan yang masukkan rendah ya. Orang menggunakan terasering seperti ini. Nah, itu sudah selesai sebenarnya pengolahan tanah untuk pertanian ya, perkebunan. Ada pertanyaan nggak dari kalian sebelum masuk tema lain? Mengerti ya, paham ya? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Jadi kita secara global sekarang ya. Jadi sekarang kita ini memasuki SDGs ya. Apa dulu Millennium Development Goal. Dan sekarang SDGs itu tidaknya tahun 2025 nih, kalau nggak salah ya, coba dicek lagi itu. Ini ada komitmen dari seluruh dunia ini dari yang membuat program-program PBB juga ini ya. Ada 17 itu di SDGs itu program. Satu, properti ini yang saya ambil untuk yang berkaitan dengan tanah aja ya, ada 4 ya. Dari 17 itu yang berkaitan dengan tanah. Jadi satu ini tahun 2025 atau 30 itu kita sudah tidak ada kemiskinan lagi dengan cara mengelola tanah ini menjadi sumber pangan ya. Atau no property ini kemiskinan ini ya. Jadi tanah itu digunakan sebaik mungkin, dikelola, menghasilkan produksi yang baik sehingga menghasilkan banyak income bagi masyarakat. Jadi mereka tidak ada kemiskinan lagi harusnya ya, tapi karena ada pandemi mungkin malah menambah. Jadi satu ini program mereka adalah no poverty, tidak ada lagi kemiskinan di dunia ini. Kedua adalah zero hunger ya. Nah ini kelaparan 0. Jadi tidak ada lagi yang kelaparan. Terutama di benua Afrika itu kan banyak masih kelaparan karena mereka cara mengelola tanahnya ini sangat kurang baik ya. Dulu tuh saya banyak kawan itu dulu Afrika itu, saya tanya negara mereka dulu tahun 80-an, 70-an tuh subur ya. Malah tidak ada yang miskin di sana seperti di Zimbabwe, Kenya. Itu tahun-tahun 50-an masih bagus, 40-an ya. Tanah mereka subur. Tapi mereka kelola tadi ya, dengan cara instan.
hutannya mereka babat habis, diambil kayunya saja ya, dikorupsi juga uangnya, sehingga mereka menjadi negara miskin sekarang, kelaparan. Kayak Ethiopia tuh dulu adalah negara subur karena dia kan di hulu Sungai Nil, airnya banyak sebenarnya, hutannya lebat, tapi mereka babat semua habis, diambil kayunya saja, dan tanahnya tidak dikelola. Tanah itu lama-lama kan tadi menjadi kering, tidak lembab, lama-lama jadi gurun. Nah, itu bagaimana mengelola tanah tadi ya, yang marginal tadi itu agar bisa dimanfaatkan untuk pangan ya, jenis ada beberapa jenis tanaman, mereka bervarietas unggul untuk tanah jenis ini tadi. Nah, itu programnya dari PBB, SDGs. Nah, yang paling hangat sekarang dibicarakan adalah climate action tadi ya. Karena tanah ini kan menyimpan karbon ya, dari akar, batang, daun dari tanaman tadi, menyerap karbon. Sedangkan yang menjadi perubahan iklim ini kan emisi karbon yang terbesar dari industri, transportasi. Nah, yang menyerap itu kan yang lebih besar itu adalah tanaman, hutan ya, dan mangrove ternyata. Dari dia simpan di dalam batang, akar. Nah, ini kalau dibakar, pembukaan lahan dengan cara membakar atau dikonversi hutan lindung, siapa yang akan menyerap karbon? Ini yang menyebabkan karbon emisi makin tinggi dan terjadi pemanasan global. Makanya iklim kita sekarang cuacanya banyak ekstrim ya. El Nino yang basah ini lebih sering. Dulu kan 5 tahunan beda. Ini hampir tiap tahun ada El Nino, La Nina. Nah, akhirnya nanti kembali ke life of land. Ya, tadi tanahnya adalah sumber kehidupan. Kalau dimanfaatkan ya, tanah yang rusak tadi menjadi hidup lagi, ditanami lagi. Jadi ada lagi kehidupan ya. Itu programnya PBB ini yang berkaitan dengan tanah. Jadi strategi global itu ada konferensi iklim ya, climate di Paris ini 2015. Nah, untuk tanah ini harus ada mereka bisa mengurangi karbon global ini 0,4%. Jadi ada kira-kira berapa hektar tanah itu harus bisa menyimpan karbon tadi 0,4% ya. Nah, itu diukur itu biasanya, cuma tergantung jenis tanahnya juga pastinya. Nah, kalau kita masih kurang ya, karena tadi ada berapa konversi hutan kita terdegradasi, dikonversi. Sehingga emisi CO itu tidak banyak terserap oleh pohon-pohon dari hutan. Kan bilang paru-paru dunia. Ya, paru-parunya sudah tinggal satu gitu. Terus ada soil organic carbon. Nah, ini jadi tanah ini kan bahan organik yang menyimpan karbon tadi. Karena dia mampu menyerap karbon, menyimpannya di dalam akar, batang. Karbon itu tadi kan unsur hara esensial juga ya. Dia akan meningkatkan kesehatan tanah dan bisa keberlanjutan dalam produktivitas dan akhirnya mitigasi kan climate change. Kalau menurut saya juga itu gara-gara banyak penyakit sekarang ini, yang dulunya virus-virus itu tertanam di tanah atau di hutan, karena dikonversi itu dia akan mencari host baru kan. Banyak pemikiran seperti itu juga ya, bahwa sekarang banyak sekali penyakit karena tadi
virus-virus itu mencari host baru, dia bermutasi. Yang dulunya hanya bisa menyerang tanaman, sekarang bisa menyerang ke hewan. Dulunya hanya sesama hewan, sekarang dia bisa menularkan dari hewan ke manusia. Nah, itu perlu dipikirkan itu. Karena nanti kata beberapa orang kan, kitab suci juga mengatakan kita ini asalnya kan dari tanah. Jadi makhluk-makhluk hidup itu asalnya dari tanah ya. Nah, itu dari notilet ini dari pengelolaan tanah yang tidak baik tadi ya. Yang masukannya tinggi sehingga mengakibatkan erosi tidak terkontrol. Jadi kalau kita notilet, jadi tilets itu kan kalau tanah tidak baik. Jadi kalau notilet berarti kita mengelola tanah secara baik. Akhirnya menjadikan erosi itu terkontrol. Terus karena tadi tanaman yang ditanam di daerah lereng tadi kan kayak pohon-pohon itu akarnya dapat menggenggam tanah dibandingkan sistem terasering tadi misalnya tadi kan perbandingannya. Erosinya lebih terkontrol ya menggunakan tanaman keras untuk mencegah erosi di kelerengan. Terus tadi nutrient cycling, unsur haranya siklus alamiah baik, tidak terganggu. Nah, terus ada keanekaragaman biota, fauna, soil biodiversity-nya baik, jadi mikroorganismenya banyak yang dibutuhkan, ada fungi, ada bakteri, ada cacing, ada macam-macam ya jenisnya. Nah, terus water management, pengelolaan airnya baik, karena tadi kalau tanah itu ditanami pohon itu kan pori-porinya akan semakin lebar sehingga permeabilitas air hujan itu bisa terserap menjadi air tanah atau aliran bawah tanah. Terus air hujan yang jatuh itu kalau di hutan kan tidak langsung ke tanah, dia ada yang ditahan oleh seresah itu ya, di ranting-ranting pohon yang jatuh, daun-daun itu kan menjadi dasar lantai hutan itu menjadi lembab. Nah, akibatnya kan banyak organisme yang bisa tumbuh. Ya, kalau lembab kan gampang agregat tanahnya tidak keras ya. Nah, ini kan memudahkan dalam penyerapan air tadi ya, porositasnya kan baik. Nah, yang terakhir ini carbon sequestration ya, jadi penyerapan karbonnya tinggi kan hutan itu di batang, di daun, akar. Jadi menyimpan karbon. Nah, ini yang secara global sekarang sudah dipikirkan semua ini bagaimana mengelola tanah dengan ramah lingkungan atau no tillage ya, yang tidak konvensional menggunakan mekanik, menggunakan pemupukan input tinggi. Jadi ini siklusnya kan terjadi. Jadi kalau penerapannya dengan baik, soil erosion ini kan akan mempengaruhi biodiversity tadi ya. Biodiversity akan mempengaruhi climate change, begitu juga sebaliknya. Climate change akan mempengaruhi soil erosi. Nah, ini kan tanah di Kalimantan begini ya, karena banyak dikonversi jadi tambang, sawit, yang lereng-lereng itu jadi erosinya kan tinggi dia. Yang topsoilnya hilang. Padahal di topsoil ini yang banyak biodiversity kan, banyak mikroorganisme, cacing. Ini yang akibatnya kan biodiversity kurang, penyerapan karbon juga mereka kan mikroorganisme dia menyerap karbon, tanaman menyerap karbon. Nah kalau hilang ini akibatnya kan perubahan iklim, karbonnya emisinya semakin meningkat, tidak ada yang terserap.
Kalau perubahan iklim berarti pemanasan global. Pemanasan global berarti banyak evaporasi, penguapan. Banyak penguapan berarti banyak hujan ekstrim yang menyebabkan banyak sekarang banjir bandang. Banjir ini menyebabkan erosi kan, banjir bandang ini karena tidak ada tutupan lahan lagi dari biodiversitas ini, erosinya tinggi. Nah, sehingga akan mengakibatkan pengurangan dari siklus hara. Kan semua berkaitan ya. Kalau kalian paham ini kan, beginilah kondisi kita di Kalimantan ya. Sehingga kita di Kalimantan ini sudah tanahnya terdegradasi atau land degradation. Jadi mengapa degradasi lahan menjadi isu global yang penting? Karena berdampak pada produktivitas lahan, ketahanan pangan, lingkungan, dan kualitas kehidupan. Terus ancaman nyata bagi pertanian berkelanjutan. Degradasi lahan juga adalah hilangnya produktivitas aktual atau potensial atau kegunaan atau penurunan kualitas lahan sebagai faktor akibat alam ini bisa bencana alam tadi. Kalau di Jawa mungkin gunung berapi. Nah ini kalau di Kalimantan apa? Kan tidak ada gunung berapi. Berarti yang mengakibatkan banyak adalah manusia ya. Jadi net degradasi itu adalah proses degradasi alami ditambah aktivitas manusia dikurangi reproduksi alami ditambah pengelolaan restoratif. Ya, kualitas tanah ini inherent ya, ada kemampuan alami tanah untuk berfungsi, ada kimia, biologi, fisikanya ini ya, dan dinamis. Dinamis sekali tanah di Kalimantan ini. Ya, hutan tropis itu bisa kondisinya apa dia sampai sekarang ini sudah maksimal yang hutan alami itu ya, lama prosesnya 100 tahunan ya, tidak begitu saja. Nah kalau dia konversi jadi sawit, jadi tambang, ini kan lama kan prosesnya menjadi hutan kembali. Kalau lihat nanti kalian di lahan pasca tambang pasti tanamannya adalah monokultur kan, beda dengan hutan tropis itu adalah berjenis sekali, banyak jenis tanaman yang tumbuh. Itu memberikan unsur hara yang berbeda-beda juga bagi tanah untuk kesehatan tanahnya tadi ya. Lahan memiliki stabilitas tanah yang berbeda terhadap gangguan, tergantung pada sifat inherent tanah. Faktor lingkungan, iklim, hidrologi, posisi bentang alam, biologi, dan manusia, penggunaan dan pengelolaan tanah. Nah, ini stabilitas lahan mempunyai dua fungsi, kepekaan, derajat sampai di mana lahan mengalami perubahan karena tekanan. Jadi sama dengan manusia ya, kalau tanah itu kalau stres, semakin lama stres, ya semakin peka juga dia. Kenyalannya, cara lahan dapat menggunakan. Jadi mereka juga bisa ada daya lenting ini. Kalau tanah, mungkin kalau di daerah kita hutan tropis masih banyak humusnya ya bisa kembali cepat. Tapi tadi kalau topsoilnya sudah habis ya, seperti lahan bekas tambang itu topsoilnya sedikit sekali. Bagaimana mereka bisa menggunakan daya tahan ini? Jadi pada klasifikasinya juga. Nah, ini bisa untuk penelitian juga ya. Lahan kita nih yang kepekaan rendah atau tinggi atau kenyalan tinggi atau rendah. Tekanan itu ada sifatnya tekanan biofisik, bencana alam, penggunaan lahan dan pengelolaan lahan termasuk pengundulan hutan dan metode-metode pengelolaan tanah yang tidak baik. Ada percobaan senjata nuklir ini, bara radioaktif lagi ya, polusi lingkungan, ada polutan logam-logam berat. Ada juga tekanan sosioekonomi, ada pemilikan lahan,
pasar, dukungan kelembagaan, kemiskinan. Semakin miskin orang, tanah ini semakin diolah tanpa ramah lingkungan ya. Peningkatan populasi dan kesehatan. Sekarang ini akibat pandemi ya, orang lebih banyak hobi berkebun ini. Ini ada pengaruh-pengaruh kan, tekanan politik, insentif, ya tergantung juga kata orang sekarang ini. Politik kita ini banyak dikuasai oleh tukang-tukang tambang, sehingga PP yang keluar sekarang ini banyak lebih menguntungkan pengusaha tambang ya. Lagi tambang batu bara. Terus ada mekanisme yang mengawali degradasi lahan. Nah, ini prosesnya. Pertama, proses fisik dulu, penurunan struktur tanah, pemecahan, compaction, sealing, erosi. Ada proses kimia, ini pengasaman, pencucian, salinasi, penurunan KTK, dan penurunan kesuburan tanah. Terus ada proses biokimia, ada penurunan C organik, penurunan biodiversitas lahan. Ini adalah mekanisme ya. Tadi kalian bisa paham itu fisik, kimia, biologi, itu sudah bisa menganalisis. Ya, ada faktor degradatif dan faktor restorasi bekerja secara serentak. Nah, ini faktor degradasi tanah. Jadi variabelnya ada erosi tanah, ada hara terbawa run-off, ada penggenangan, ada asidifikasi, ada sealing, pemadatan, pergerakan, hilangnya bahan organik tanah, salinisasi, pencucian hara, akumulasi bahan beracun. Ini menyebabkan produktivitas berkurang kan. Nah, kalau kita melakukan restorasi tanah, kita akan bisa menambah produktivitas lahan dengan cara mengelola tanah sesuai konservasi. Rotasi tanaman penting, makanya tadi sawah itu setelah panen harusnya ditanam palawija agar unsur haranya berbeda-beda juga ya tanahnya. Dengan perbaikan drainase, jadi tadi water manajemennya, pengolahan residu tanaman, konservasi air, penerasan dengan pohon-pohon misalnya, pertanian secara kontur, topografi, pemupukan organik dan kimianya sesuai dosis, dan perbaikan unsur hara. Ini yang bisa membuat tanah ini kembali produktif. Jadi sistem yang berkelanjutan atau sustainable ini bila proses restorasi tanah itu lebih besar atau sama dengan proses degradasi tanah. Ini yang sulit aplikasinya ya. Jadi kita sudah paham ya teori-teori, tapi sekarang tinggal aplikasinya tidak. Maka saya ingin kalian lihat aplikasi mereka cara reklamasi lahan bekas tambang. Oke, sampai sini ya, ini sudah selesai. Satu pertanyaan mungkin untuk terakhir ini. Sudah lewat ya. Jadi ini pertemuan terakhir ya. Tolong di absen di MOLS. Nanti pertemuan ke depan absen juga di MOLS untuk UTS ya, tapi tugasnya dikumpul pas jadwal final. Oke, jadi sudah paham ya. Jadi ini baru dasar-dasar. Sekarang kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.